Tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan telepon untuk bertemu dengan pihak militer AS. Di kantor, pihak militer melaporkan bahwa mereka menemukan beberapa binatang aneh yang sangat buas di laut dan di darat. Binatang-binatang itu tidak mempan diserang dengan senjata api. Mereka hidup dengan berkoloni, dan memiliki kesamaan, yaitu mereka memiliki sel oracle di dalam tubuhnya. Sel yang saat ini sedang diteliti oleh Johannes dan teman-temannya. Sakiki tidak menyangka mereka berevolusi dengan sangat cepat. Pihak militer mengharapkan bantuan dari penelitian yang mereka lakukan untuk mengalahkan monster-monster itu. Sakuya berhasil menyelamatkan Fujiki. Dia mencoba menghubungi markas pusat dan meminta bantuan. Di markas pusat, mereka berhasil menemukan titik koordinasi God Arc New Type, tapi mereka tidak menjawab. Sehingga Amamiya sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Sementara itu, Lenka sadar lebih dulu dan menyelamatkan Alisa dari air. Dia mencoba memompa dada Alisa agar dia bangun. Syukurlah, Alisa akhirnya bernafas. Lenka membawanya untuk sembunyi di salah satu bangunan terdekat, lalu membalut lukanya. Beberapa saat kemudian, gadis itu sadar. Dia bertanya bagaimana makhluk itu. Lenka menjawab tidak tahu. Saat menyadari bahwa God Arc-nya hilang, Alisa berniat mencarinya, tapi berhenti ketika melihat luka parah di tubuh Lenka. Alisa segera melakukan pertolongan pertama dan menyadari bahwa God Arc milik Lenka sudah rusak total. Saat itu, ingatan masa lalu Alisa muncul. Saat itu, Alisa kecil sedang bepergian dengan kedua orang tuanya. Dia bersembunyi di dalam lemari untuk bermain petak umpet, tapi tiba-tiba Fajra hitam muncul dan membunuh keluarganya. Karena insiden inilah Alisa sangat trauma dan ketergantungan pada obat penenang. Saat traumanya kembali, Aragami menyerang mereka. Alisa sangat ketakutan, tapi Lenka tanpa ragu menggunakan tubuhnya sebagai perisai dan menyelamatkannya. Setelah melarikan diri, Lenka berterima kasih karena telah diobati, lalu bertanya apakah God Arc-nya bisa diperbaiki. Alisa mengatakan bahwa senjatanya sudah mati. Karena biasanya God Arc akan mengamuk jika disentuh orang lain yang bukan pemiliknya. Tapi tadi senjata itu diam saja saat Alisa menyentuhnya. Alisa meminta maaf karena tidak bisa membantu. Dia berharap God Arc miliknya ketemu. Lenka menduga God Arc Alisa hanyut di sungai. Jadi mereka memutuskan menyelinap keluar untuk mencari God Arc milik Alisa. Mereka terus mencari sambil bersembunyi dan lari dari Aragami yang menemukan mereka. Alisa sempat menggigil kedinginan di gedung bersembunyian karena cuaca buruk. Lenka memberikan mantelnya, dan Alisa menerimanya kali ini. Setelah pencarian panjang, mereka menemukannya. Tapi ketika Alisa mencoba mengambil senjatanya, ia kembali diserang Aragami. Trauma masa lalunya muncul dan membuatnya sangat ketakutan sehingga sulit bertarung. Lenka mencoba menyelamatkannya, bahkan melindunginya, tapi luka di tubuhnya kembali berdarah. Sehingga dia tidak bisa mengangkat senjata lagi. Dia hanya bisa pasrah saat beberapa ekor Aragami mengepung mereka. Beruntung, Lindou datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. Lindou menegur Lenka atas tindakannya yang sembrono. Dia bertanya sebesar apa tekad Lenka bergabung dalam organisasi ini. Dia ingin Lenka mengingatnya lagi. Skene berpindah ke masa lalu. Saat Aisyah butuh berkas, dia meminta pada Johannes. Karena pria itu sedang sibuk, dia meminta Aisyah memeriksanya sendiri di komputernya. Saat inilah Aisyah justru menemukan berkas yang seharusnya diserahkan pada militer ternyata diubah. Keesokan harinya, saat Aisyah berkunjung ke kamar Johannes, dia bertanya tentang berkas itu. Johannes meminta maaf karena dia tidak bisa berhenti melakukan penelitian itu meskipun tahu resikonya sangat besar. Ternyata Aisyah sama sekali tidak marah dengan sikapnya itu. Kembali ke Lenka dan teman-temannya, saat ini mereka sedang bersembunyi di dalam salah satu bangunan. Lindou menghubungi markas pusat untuk melaporkan bahwa dia sudah menemukan dua pemilik New Type. Tapi saat ini mereka tidak bisa pergi ke titik jemput karena kondisi New Type sedang terluka parah. Dan di sekitar mereka ada banyak sekali Aragami. Saat ini kondisi mental Alisa juga masih kacau. Dia menggigil, dan terus meminta maaf, membuat dua rekannya iba. Ternyata seperti inilah kondisi Alisa sebenarnya jika dia tidak minum obat-obatan itu. Akhirnya Lindou memutuskan membawa Lenka dan Alisa ke tempat perlindungan rahasia. Sebuah kamp pengungsi bagi orang-orang yang ditolak oleh Fenrir. Tempat itu dikelilingi oleh hutan dan pepohonan yang tumbuh besar. Lenka sempat heran melihat pepohonan di tempat itu tidak dimakan oleh pada Aragami. Pepohonan di tempat itu sangat aneh. Tapi saat Lenka ingin menyentuhnya, Lindou melarangnya. Di tempat itu, ada perumahan, kebun buah dan sayuran juga. Lenka bahkan bertemu anak kecil yang waktu itu diusir dari benteng cabang timur. Bocah itu mengatakan, yang membawa mereka ke tempat itu adalah Lindou. Lenka segera bertanya pada seniornya itu apakah dia yang menciptakan tempat itu? Lindou menjawab tidak. Lalu Lindou mengajak Lenka memeriksa keadaan sekitar. Sementara Alisa beristirahat di dalam ruangan khusus untuk mandi dan menenangkan diri karena kondisinya belum stabil. Lindou membawa Lenka ke gudang logistik. Di tempat itu ada banyak sekali obat-obatan dengan simbol Fenrir. Lenka nampak kebingungan melihat semua itu. Lindou menjelaskan bahwa dia dan beberapa orang yang membawanya. Dia meminta Lenka tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Lalu mereka membawa 2 kotak obat ke hutan. Lindou menyuntikkan obat pada pepohonan. Saat Aragami lewat, pohon-pohon itu langsung menyerangnya hingga mati di tempat. Ternyata pohon-pohon itu memiliki sel Aragami. Lenka terkejut, tapi Lindou menjelaskan bahwa senjata mereka, terutama New Type juga memiliki sel Aragami. Ternyata obat yang mereka bawa adalah salah satu makanan kesukaan Aragami pohon itu. Lindou mengatakan pada Lenka bahwa mereka bekerja di Fenrir untuk membunuh Aragami dengan Aragami juga. Karena itu,
Dia meminta Lenka itu mengingat dan percaya dengan Aragami dalam God Arc miliknya. Tiba-tiba mereka mendengar pepohon yang hancur, ternyata Fajra yang lewat. Di waktu bersamaan, sirine peringatan berbunyi. Lindowu memerintahkan Lenka untuk melindungi para pengungsi dan percaya pada kekuatan God Arc-nya. Sementara ia sendiri menghadapi Fajra yang masuk lewat sisi hutan ini. Beberapa orang warga diserang Aragami yang mirip dengan kalajengking. Beruntung Lenka berhasil membawa mereka menyingkir. Lenka mencoba berteriak dan meminta bantuan Alisa, tapi gadis itu masih belum menyingkirkan traumanya hingga dia sangat ketakutan dan bersembunyi di dalam lemari lagi. Lenka sempat kebingungan bagaimana menghadapi monster ini, tapi kemudian menyusun strategi untuk menjatuhkan Aragami ke dalam bendungan, lalu membuka bendungan sehingga monster itu akan jatuh ke bendungan. Lenka mengajak mereka semua bekerja sama. Dia akan mengalihkan perhatian monster itu, lalu beberapa di antara mereka mengambil ampul dari gudang. Sedangkan dua orang lainnya harus berada di atas bendungan untuk langsung membuka bendungan saat makhluk itu jatuh. Rencana segera dijalankan. Lenka mengalihkan perhatian Aragami itu dengan berbagai serangan. Saat tim pembawa ampul membawa paket, mereka tertimpa reruntuhan. Jadi bocah itu harus berjuang sendiri membawa kotak ampul. Beruntung Lenka berhasil menerima ampul itu, lalu menembaki monster itu. Tapi makhluk itu memiliki perisai tebal yang mampu menahan tembakannya. Apalagi sekarang tersisa satu ampul saja. Lenka teringat ucapan Lindowu yang meminta dia percaya pada God Arc miliknya. Lenka segera menyuntikkan ampun yang tersisa kepada God Arc miliknya. Sehingga Aragami dalam pedangnya meraung, menggigit monster di hadapannya, dan mendorong makhluk itu masuk ke bendungan. Di momen inilah tim penguras langsung membuka pintu bendungan sehingga makhluk itu terdorong jatuh. Lindowu memperhatikan keberhasilan Lenka dengan kagum. Sementara itu, Alisa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, sambil meminta maaf. Dia belum pulih sepenuhnya. Dalam kilas balik, Johannes dan timnya menemukan sel yang mampu membuat sel Oracle menghindar. Mereka yakin sel ini bisa menjinakkan sel Oracle. Namun, laporan mereka tentang sel ini ditolak oleh pemerintah, seolah mereka ingin menyimpan rahasia keberadaan sel itu untuk mereka sendiri. Lenka dan Alisa akhirnya kembali ke cabang timur jauh. God Arc milik Lenka dikirim untuk diperbaiki, sementara Alisa dirawat oleh dokter pribadinya di klinik kejiwaan. Saat melaporkan kondisi mereka pada Johannes, Sakiki ada di sana. Dia ikut mengetahui tentang yang terjadi pada kelompok Sakuya. Dia jadi tahu bahwa Fajra hitam itu berasal dari Rusia, tapi informasi tentang makhluk itu sangat terbatas. Jadi mereka tidak tahu bagaimana makhluk hidup bisa sampai ke cabang timur ini. Yang lebih mengerikan, makhluk itu senang menyerang manusia. Salah satu korbannya adalah orang tua Alisa. Karena itulah Alisa mengalami trauma berat sejak kecil. Saat mengatakan semua hal tentang Fajra hitam yang membuat Alisa trauma, Lindowu memutuskan untuk menghadapi mereka. Karena dia merasa mental anggota timnya juga tanggung jawabnya. Di sini mereka mau lahiran, mengapa para Aragami besar dan kuat itu seakan tertarik ke wilayah timur ini? Saat melihat laporan di berkas berikutnya, Lindowu lebih terkejut lagi, karena terdeteksi beberapa Aragami besar mengepung wilayah mereka. Ancaman di tempat mereka akan semakin meningkat seiring waktu. Beberapa saat kemudian, saat ingin memeriksa senjatanya, Lenka bertemu dengan pencipta God Arc, Dr. Sakaki. Ia heran kenapa God Arc milik Lenka bisa hancur. Meskipun denyut kehidupan God Arc itu lemah, tapi Dr. Sakiki berkata dia mungkin masih bisa memperbaiki senjata itu. Dr. Sakiki menjelaskan, God Arc adalah Aragami buatan yang memiliki sel yang sama dengan God Eater-nya. Senjata itu adalah satu-satunya yang dapat membelah sel Oracle yang bergabung menjadi monster. Melihat kerusakan pada senjata itu, Dr. Sakaki ingin melakukan pemeriksaan pada tubuh Lenka karena senjata itu terhubung dengan tubuhnya. Setelah diperiksa, diketahui bahwa luka-luka di tubuh Lenka akibat serangan di Auspita telah sembuh total berkat sel Oracle. Melihat hal ini, Dr. Sakiki menilai kecocokan Lenka dengan God Arc miliknya sangat tinggi. Di tempat lain, Sakuya nampak masih terpukul karena tidak bisa menyelamatkan warga sipil di misi terakhir. Saat dia keluar kamar mandi, Lindowu sedang mengambil bir. Tiba-tiba dia menyarankan agar Sakuya tidak memendam masalah sendiri dan berbicara kepada Lenka jika ada hal yang mengganggunya. Sakuya sempat terkejut karena Lindowu percaya pada keputusan junior seperti Lenka. Lenka kemudian bertemu dengan unit pertama dan kedua yang akan menjalani misi gabungan. Ia mendoakan keselamatan mereka dan memantau dari pusat komando. Namun saat di lapangan, unit gabungan itu terjebak karena tanah tempat berpijak runtuh, dan banyak Aragami mengepung mereka. Mayor Amamiya memerintahkan mereka untuk kembali ke permukaan, tapi Lenka menyarankan agar mereka tetap di bawah tanah. Karena dia yakin tanah di sekitar mereka sudah rapuh hingga bisa runtuh seperti itu. Dia menyarankan mereka melanjutkan masuk ke terowongan bawah tanah dan mencari jalan keluar dari sana. Mayor Amamiya sempat tidak percaya dan marah padanya. Tapi Lenka mencoba mengatakan bahwa dia yakin di bawah tanah ada dinding kokoh dan terowongan yang muat dilewati Aragami. Sakuya ingin percaya pada Lenka seperti ucapan Lenka. Jadi saat mereka mencoba melangkah, benar saja, ada tembok dan terowongan. Mereka melihat jalan keluar dari terowongan itu. Lenka meminta dua orang tinggal dan sembunyi, sedangkan sisanya menunggu di luar. Dengan cara ini mereka bisa mengepung, sekaligus menyerang gerombolan Aragami itu dari dua arah. Mereka langsung mengikuti saran Lenka, dan berhasil menang besar. Mereka kembali ke markas dengan bahagia. Mereka mengucapkan terima kasih pada rencana Lenka yang brilian. Bahkan, Soma yang sering bicara pedas, kini meminta Lenka agar menyuruh Dr. Sakiki segera menyelesaikan senjatanya agar mereka segera bisa turun ke lapangan bersama lagi. Sakuya bahkan sangat kagum dengan perkembangan Lenka. Pemuda itu tidak memikirkan pujian orang-orang,
Dia hanya senang bisa membantu dan melihat semua orang kembali dengan selamat. Saat mereka bersiap kembali, kompas Lenka terjatuh. Sakuya mengenali kompas itu karena ukiran di baliknya. Lenka menjelaskan, itu adalah benda kenang-kenangan yang sangat berharga dari salah satu kenalannya. Sakuya nampak mengenal juga sosok pemilik kompas itu. Dia tersenyum, lalu tiba-tiba mengatakan bahwa senyum Lenka sangat mirip dengan milik Lindowu saat masih muda. Saat rapat, Dr. Johannes mengatakan, saat ini mereka sedang mengalami krisis energi karena kemunculan Aragami semakin meningkat. Karena hal ini, kelanjutan konstruksi Aegis menjadi sulit. Sebelumnya, Dr. Sakiki menjelaskan pada Lenka bahwa God Arc miliknya putus karena tingkat kecocokan tubuhnya melebihi batas kemampuan senjata. Dr. Sakaki menambahkan bahwa sel Oracle dalam tubuh Lenka berkembang terlalu cepat dan bisa menyerang tubuhnya sendiri. Jika hal ini terus berlanjut, nyawanya akan terancam. Di saat bersamaan, Direktur Johannes mengumumkan tentang alat baru yang dapat memancing Aragami. Alat ini akan dipasang di beberapa titik untuk memanggil dan memisahkan jenis Aragami, sehingga proses pembasmian bisa lebih cepat. Inilah strategi besar anti-Aragami, Operasi Meteor. Untuk mempercepat pembangunan proyek Aegis. Di tempat lain, Lindowu mencoba menyusup ke Aegis, dan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Sayangnya, dia ketahuan, dan diburu keamanan di tempat itu. Cerita dimulai dengan kilas balik ketika Sakaki, Aisyah, dan Johannes sedang meninjau hasil uji coba proyek Aegis. Tiba-tiba, gempa bumi mengguncang planet. Dari dalam tanah, menjulang menara Oracle raksasa di berbagai belahan dunia. Menara itu menghancurkan segala hal di sekitarnya. Koloni sel Oracle terlihat bergerak seperti memiliki kesadaran, menyatu dengan binatang dan sejak saat itu, bencana Aragami dimulai. Lenka teringat ucapan Dr. Sakiki, bahwa sel Oracle di dalam dirinya akan berevolusi dan perlahan memakan tubuhnya jika dia menggunakan God Arc dan bertempur lagi. Karena tingkat kecocokannya terus meningkat dengan sangat cepat. Jika Lenka tidak menggunakan God Arc, dia hanya akan bertahan selama 3 tahun. Dr. Sakiki bahkan menyarankan agar dia berhenti menjadi God Eater jika ingin berumur panjang. Sel Oracle dalam tubuh mereka akan terus membias jika tidak menerima perawatan rutin sehingga menyebabkan kematian. Tapi jika Lenka masih ingin berjuang setelah mengetahui semua itu, maka Dr. Sakiki bersedia memperbaiki God Arc miliknya. Dr. Sakiki menyerahkan keputusan pada Lenka. Dan pemuda itu meminta sang dokter merahasiakan kondisinya dari siapapun. Sementara itu, Soma sedang teringat masa lalunya. Saat para ilmuwan melakukan pengecekan menyeluruh kepada tubuhnya, para ilmuwan kagum karsel tubuh bayi itu tidak menolak sel Oracle. Soma adalah bocah pertama yang menjadi gabungan antara manusia dan Aragami. Dengan sel miliknya, para ilmuwan terus berusaha menciptakan manusia dengan kekuatan sel Aragami, yang akhirnya mereka beri nama God Eater. Sayangnya, setelah melakukan tes dengan senjata, Soma belum bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga melukai semua ilmuwan. Semenjak saat itulah para ilmuwan dan orang-orang menyebutnya monster. Bahkan Dr. Johannes menatapnya dengan ekspresi semakin dingin dan muak. Skene beralih pada Dr. Johannes. Dia teringat pada masa lalu setelah seluruh cabang Aragami muncul, mereka berhenti beraktivitas. PBB dan badan dunia lain mulai bergerak menyelidiki fenomena ini. Apalagi seiring kemunculan tombak-tombak misterius itu, muncul berbagai macam dewa yang disebut Aragami. Monster-monster yang tidak mempan dengan senjata militer apapun. Setelah mendengar berita itu, Johannes sangat sedih dan menyesal. Jika dia melaporkan berita ini lebih awal, dia yakin korban tidak akan sebanyak ini. Sakaki memperhatikan bahwa bangunan-bangunan yang dilapisi dengan sel anti-Oracle tetap berdiri kokoh, dan fenomena itu mereka sebut sebagai faktor bias. Johannes mulai bertanya-tanya apakah sel bias bisa digunakan sebagai senjata. Sejak saat itulah, Johannes meneliti lebih lanjut. Karena sudah sekacau ini, dia ingin menciptakan senjata untuk melawan Aragami itu. Kembali ke zaman sekarang, seluruh anggota Fenrir sedang diberi briefing tentang operasi meteorit. Mereka sudah berhasil menciptakan perangkat khusus yang akan memanggil para Aragami. Alat itu akan dipasang oleh tim teknisi khusus, meskipun begitu akan tetap ada resikonya. Tiap tim akan dilindungi oleh 2 orang God Eater. Lenka ditugaskan menjalani misi bersama Soma. Beberapa orang mengasihaninya, dan berharap bakat mengagumkan seperti Lenka tidak dibunuh oleh si dewa kematian, Soma. Lenka nampak kebingungan mendengar mereka menyebut Soma seperti itu. Saat menjenguk senjatanya, Lenka sempat bertanya pada Dr. Sakiki kenapa Soma dipanggil seperti itu. Dr. Sakiki hanya mengatakan, takdir itu kejam. Soma dan Lenka adalah korban dari takdir itu. Dia menyarankan Lenka mencari kisah Soma di terminal informasi. Saat melihat data diri Soma, Lenka langsung terkejut karena pemuda itu memiliki nama belakang Skiksal, yaitu nama belakang Dr. Johannes. Di masa lalu, pihak militer mulai kebingungan karena senjata apapun tidak mempan pada Aragami. Tapi pada petinggi dunia sudah menandatangani kontrak persetujuan dengan Fenrir untuk mendapatkan senjata dari sel anti-bias. Dr. Sakiki juga sudah merancang senjata yang bisa menumbuhkan sel Oracle dan menciptakan Aragami buatan. Tapi karena dasar dari senjata ini adalah sel Oracle, maka akan melahap apapun yang menyentuhnya. Sayangnya senjata ini akan sulit dikendalikan karena senjata ini memiliki nyawa. Aisyah mendapatkan satu ide, yaitu menanamkan sel Oracle pada tubuh manusia sehingga manusia bisa beradaptasi pada sel itu. Dr. Sakiki berpendapat, itu terlalu tabu dan beresiko. Aisyah dengan senang hati bersedia menjadi objek percobaan bersama bayinya. Menurutnya cara itu lebih efektif daripada disuntikan pada banyak orang. Dia bahkan siap mengorbankan dirinya dan bayinya untuk keselamatan umat manusia. Tapi dampaknya, Soma mendapatkan kebencian dari dunia,
bahkan dari ayah kandungnya sendiri. Seperti sekarang, saat bertemu Dr. Johannes di lift, pria itu sama sekali tidak bertanya kabar Soma. Dia justru meminta Soma menjaga Lenka, si new type yang menurutnya sangat berharga bagi keselamatan umat manusia. Di tempat lain, Lin Dou menemui Lenka. Dia meminta Lenka tidak meninggalkan Soma, atau dia akan mati dalam kesendirian. Lenka menatap biodata Soma yang menegaskan bahwa ibunya meninggal di hari kelahirannya. Saat Mayor Amamiya menjelaskan cara kerja alat operasi meteorit pada Lenka, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan telepon. Sebelum dia bergegas pergi memenuhi panggilan itu, Lenka sempat bertanya kenapa Mayor Amamiya berhenti menjadi God Eater. Wanita itu menjawab, saat melihat Aragami terlahir, dia merasa Aragami tidak dapat dimusnahkan. Meskipun begitu, dia percaya suatu saat semua ini akan berakhir. Jadi dia memilih memandu generasi muda, dan mempercayakan masa depan pada mereka. Selama proses pemasangan alat itu, beberapa Aragami muncul. Soma berhasil menyingkirkan mereka hanya dengan sekali ayunan senjatanya. Lenka sempat kagum, tapi Soma memintanya bergegas menyelesaikan tugas memasang alat itu. Saat mereka sudah naik helikopter, alat itu segera aktif dengan baik. Tapi tiba-tiba beberapa Aragami lahir, terbentuk dengan sangat cepat dari tanah kosong. Lenka sempat tercengang melihat Aragami terlahir dengan mudah seperti itu. Pantas saja Mayor Amamiya sampai berpikir para Aragami itu tidak bisa dihentikan. Para monster itu ternyata bisa menggeser posisi alat itu, sehingga kemungkinan bisa mereka hancurkan juga. Soma langsung turun, membunuh satu monster dengan sekali serangan. Lalu dia maju menyerang para monster sendirian. Lenka ingin membantu tapi kru lain melarangnya. Lenka mencoba mencari solusi lain, dia ingin menarik alat itu, tapi Soma mencegahnya. Dalam keadaan putus asa, Soma teringat seluruh kebencian dan kecaman yang dia terima. Tiba-tiba Soma mengatakan bahwa dia saja yang mati. Di masa lalu, saat mendengar Aisyah hamil, Johannes sangat senang. Tapi dia juga terguncang karena Aisyah ingin menjadi objek percobaan mereka. Johannes sangat khawatir pada mereka, dia tidak mau Aisyah menjadi objek eksperimen, tapi Aisyah bersikeras. Sekarang ini, cara yang diungkapkan Dr. Sakiki adalah yang paling cepat. Lagi pula, Aisyah sepenuhnya sudah yakin untuk mempercayakan masa depan pada anaknya. Di masa sekarang, Lenka memutuskan turun dan mengaktifkan alat itu sehingga para monster langsung menghampirinya, mencoba menyerangnya. Lenka meminta Soma menggunakan serangan dahsyat terakhir kali. Soma sempat ragu, dia teringat wajah ketakutan dan kebencian semua orang padanya. Tapi Lenka mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak terlahir sebagai pembunuh ibunya, tapi ibunya justru sedang mempercayakan harapannya, dan kekuatannya agar Soma bisa mewujudkan semua yang dia impikan. Setelah mendengar hal itu, dengan penuh percaya diri Soma menembakkan serangan dahsyatnya. Lenka juga masuk di jalur serangannya, tapi dia mencoba bertahan dengan sisa God Ark miliknya. Hingga akhirnya Lenka berhasil selamat dan membuktikan bahwa Soma bukan dewa kematian. Sayangnya, setelah itu Lenka jatuh pingsan. Saat sadar, ia dan Soma sempat berselisih paham. Soma kesal karena Lenka menerima misi berat ini padahal tubuhnya sedang sakit. Soma juga menjelaskan, para Aragami itu sebenarnya tidak hancur. Walaupun intinya dihancurkan, Oracle yang terpencar akan berkumpul kembali dan Aragami baru akan lahir. Soma merasa mereka tidak punya harapan. Tapi Lenka tetap menegaskan bahwa harapan tidak boleh berhenti. Mereka hanya perlu meneruskannya pada orang lain. Sama seperti ibu Soma yang dulu mempercayakan hidupnya kepada Soma. Setelah itu, mereka menjadi lebih akrab. Soma bahkan membantu Lenka bangkit. Kilas balik lain memperlihatkan Aisyah sedang hamil, dan Dr. Johannes nampak bahagia setelah memeriksa kondisi bayi mereka. Di momen ini, Dr. Aisyah sudah menetapkan bahwa kelak anak mereka akan diberi nama Soma. Berasal dari mitologi, yang berarti minuman para dewa yang memberkahi energi kehidupan pada manusia. Di momen ini, tiba-tiba Dr. Johannes mendapatkan telepon dari Dr. Oguruma yang melaporkan bahwa saat ini Alisa sedang mengatakan tentang keberadaan manusia biasa yang hidup di sekitar bendungan, dan mereka dilindungi oleh Lin Dou. Beberapa saat kemudian, Dr. Oguruma memberikan sugesti pada Alisa, bahwa dia bisa bertarung dengan sangat baik dengan senjata New Type. Dia juga bisa membunuh Fajra Hitam yang telah membunuh orang tuanya. Anehnya, Alisa yang setengah sadar diminta mengingat wajah Lin Dou di antara foto Fajra Hitam sambil mengatakan bahwa itulah pembunuhan orang tuanya yang harus disingkirkan. Di sisi lain, Lenka menemui Dr. Sakiki dan meminta God Ark miliknya segera diperbaiki. Dr. Sakiki sempat terkejut karena dia menduga Lenka akan menyerah. Tapi dia justru memutuskan untuk terus maju. Dr. Sakiki sendiri turun tangan memperbaiki God Ark itu. Bentuk dan kekuatannya lebih disempurnakan sehingga membuat Likcha terkejut. Dia belum pernah melihat God Ark seperti ini sebelumnya. Dr. Sakiki melakukan perbaikan sambil mempertimbangkan kecocokan antara Lenka dan senjata itu. Di kantornya, Dr. Johannes mengatakan dia tidak akan membiarkan harapan yang dititipkan Aisyah dihancurkan oleh siapapun. Termasuk tikus kecil yang kemarin menyusup ke Aegis, yaitu Lin Dou. Cerita beralih ke 15 tahun sebelumnya, saat seorang gadis bernama Iroha dan rombongannya ditolak masuk Fenrir karena tidak memiliki kecocokan genetik. Di antara lumpur, Iroha kecil menemukan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan. Tiba-tiba Aragami menyerang mereka. Keluarga Iroha tidak tega meninggalkan bayi itu sendirian. Jadi mereka memutuskan membawanya kabur, bersembunyi dari Aragami. Sang ayah mengatakan, dia tidak bisa meninggalkan bayi itu seperti orang-orang di balik benteng meninggalkan mereka. Jadi mulai hari itu, bayi lelaki kecil itu menjadi bagian dari mereka, dan diberi nama oleh Iroha. Di masa sekarang, Lenka sedang bersiap melakukan penyesuaian kecocokan God Ark miliknya yang telah ditingkatkan.
Meskipun rasa sakit penyesuaian ini akan lebih sakit, Lenka tetap ingin melakukan penyesuaian. Dia harus menahan rasa sakit dari penyesuaian itu meskipun harus berteriak dengan sangat kencang. 8 tahun setelah bayi itu masuk menjadi keluarga mereka, dia tumbuh menjadi seorang anak lelaki yang kuat. Dia bahkan mendapatkan giliran jaga malam tanpa mengeluh. Dialah Lenka. Saat ini, sang ibu sakit keras. Karena jumlah manusia di tempat itu semakin menipis, semua yang masih bisa bergerak diharuskan ikut mencari obat-obatan bagi yang sakit. Termasuk Lenka dan Iroha yang masih kecil. Sebelum mereka berangkat, sang ibu memberikan cuat favoritnya sebagai jimat keberuntungan. Dalam misi ini, tim tersebut berhasil menemukan obat yang dibutuhkan, tapi mereka diserang Aragami. Mereka sangat ketakutan, tapi mereka berdua berhasil selamat setelah lari ke sungai. Tapi tiba-tiba di tengah sungai itu, mereka kembali dikepung Aragami dan nyaris mati, tapi diselamatkan oleh Lindou yang masih muda. Lalu Lindou membawa mereka kembali ke tempat pengungsian. Dia memberikan alat tes agar mereka melakukan tes ulang, tapi ayah Iroha justru memarahinya dan memintanya pergi. Sebelum pria itu pergi, Lenka menghampirinya dan bertanya apakah dia bisa menjadi kuat juga. Lindou justru balik bertanya, untuk apa kekuatan itu? Lenka menjawab dengan lantang, untuk melindungi orang-orang.